Prolog. Aku dapat dengan yakin menyatakan hal berikut karena aku telah mengalaminya sendiri. Adik tiri yang lebih muda tidak lain adalah orang asing. Bagi seorang remaja laki-laki di tahun kedua di sekolah menengah, ini tidak diragukan lagi adalah kemalangan terbesar, dan untuk satu keluarga, berkah terbesar. Lihatlah saudara kandung yang tidak memiliki hubungan darah di manga, novel ringan, dan game, misalnya. Dengan itu sebagai alasan, sang adik menjadi pahlawan wanita target dari protagonis, dan mereka akhirnya menjalin hubungan. Jika kamu mengambil logika ini untuk emas, maka kamu pasti akan mengalami banyak rasa sakit dan penderitaan, dan pada akhirnya, kamu hanya diberitahu untuk lindungi adik perempuan kamu, menerima peran seperti protagonis. Realitas selalu berbeda. Jika kamu bertanya apa sebenarnya perbedaan dari saudara tiri hayalan ini dengan saudara tiri yang nyata, izinkan aku memberi kamu sebuah contoh. Bayangkan aku pulang dari pekerjaan paruh waktu di toko buku tertentu, bertemu dengan saudara perempuan tiri aku yang duduk di sofa ruang tamu sambil menyeruput coklat panas. Percakapan kita akan terungkap seperti itu. Selamat datang kembali, Asamura-kun. Aku di rumah, Ayase-san. Itu dia. Apakah kamu mengerti sekarang? Tidak ada, Oni-chan, yang manis dan menggemaskan untuk didengar, juga tidak ada yang dingin dan asin. Hah? Bisakah kamu tidak berbicara denganku, kamu bro besar brengsek? Ini pertukaran yang datar seperti bumi ini, benar-benar barebone dengan salam dan tidak lebih. Kami berdua hanya hidup dalam kenyataan, tidak melangkah terlalu jauh, tidak terlalu menjauh. Tidak ada rangsangan atau rasa hormat yang berdebar-debar, menggoda, berlebihan, tidak ada yang seperti itu antara aku dan saudara tiri aku. Setelah hidup terpisah selama 17 tahun yang solid, tiba-tiba diberitahu bahwa kamu akan menjadi sebuah keluarga mulai besok, sebenarnya tidak ada emosi atau perasaan khusus untuk dipegang. Jika ada, tingkat keakraban dua orang yang kebetulan menjadi teman sekelas selama 2 tahun mungkin lebih tinggi dari kita. Nama aku Asamura Yuuta. Aku rata-rata berusia 17 tahun, tahun kedua di sekolah menengah. Jika seseorang bertanya kepada aku mengapa aku akan mendapatkan saudara perempuan tiri pada usia seperti itu, maka itu hanya karena orang tua aku terlalu bersemangat untuk kebaikannya sendiri. Aku hanya bisa menghormatinya dari lubuk hatiku yang terdalam untuk menikah lagi di usianya yang kokoh. Saat aku sadar dan berpikir sebagai seorang anak, aku mengalami orang tua aku bertengkar hampir sepanjang hari. Jadi ketika aku mendengar orang tua aku mengatakan dia ingin bercerai, aku hanya bisa mengangguk. Si idiot itu bahkan meminta maaf padaku, mengatakan itu adalah ketidakmampuannya, meskipun aku tahu betul bahwa ibuku berselingkuh. Sejak saat itu, aku menjalani hari-hari aku tanpa harapan besar dari gadis-gadis yang aku kenal. Berita itu menghantam aku ketika aku baru saja mengambil kunci sepeda aku, mengenakan sepatu kets aku di pintu masuk. Ayahmu memutuskan untuk menikah lagi. Hah? Orang lain adalah One-san yang sangat bisa ditoleransi dan menawan, jadi kamu pandai dengan itu, kan? Tidak bisa benar-benar mengatakan orang seperti apa dia dengan pengubah yang kamu katakan padaku. Dari atas 92, 61, 90. Aku tidak menyuruhmu untuk menggunakan matematika sebagai gantinya. Pikirkan tentang bagaimana perasaanku mendengar tentang ibu baruku yang seharusnya 3 ukuran sebelum aku melihatnya. Kamu pasti senang mendapatkan ibu yang bergaya, kan? Tidak juga, tidak. Tidak mungkin. Tidak dimenangkan oleh aku yang mempermainkan keinginan kamu, apakah kamu benar-benar seorang remaja laki-laki? Aku pikir ada sesuatu yang salah, sebenarnya. Hei sekarang. Itu pasti kesan buruk yang kamu miliki terhadap putra kamu sendiri. Sepertinya orang cenderung mendapatkan ide aneh ketika aku mengatakan aku tidak memiliki harapan khusus terhadap perempuan, tetapi aku masih bisa bersemangat saat melihat mereka, dan ketika aku melihat seorang gadis dengan pakaian renangnya di kolam renang, aku dihidupkan. Hanya, bahkan jika kau memberitahuku seperti itu, aku tidak bisa merasakan gairah apapun terhadap orang yang mungkin akan segera menjadi ibu baruku, kekasih baru lelaki lamaku, oke? Tetap saja, bagaimana kamu bisa bertemu dengannya, kamu sudah berusia 40 tahun sekarang. Di tempat kerja kamu atau apa?
Dia bekerja di toko tempat aku diseret oleh atasan aku. Melihat aku hancur dan pingsan, dia sangat memperhatikan aku. Bukankah kamu hanya ditipu kalau begitu? Aku tidak benar-benar ingin membuang stereotip seperti semua orang di malam hari itu buruk, tetapi ketika lelaki tua aku, yang telah mengalami hal-hal buruk karena seorang wanita, memberitahu aku tentang hal ini, maka aku tidak bisa persis berharap. Tidak apa-apa, Akiko-san, tidak seperti itu. Ahahaha. Dia mengatakan kalimat yang hanya akan dilontarkan oleh seseorang yang tertipu dengan percaya diri, yang mana aku hanya bisa menghela nafas. Namun, sejauh itulah yang aku mau. Jika kamu bahagia, maka aku juga. Aku akan terus melakukan pekerjaanku. Itulah artinya tidak memiliki ekspektasi apapun. Karena aku tidak memiliki harapan yang tinggi untuk kehidupan baru ini dengan ibu baru, bahkan jika aku tertipu, berakhir dengan kemalangan, tidak ada kesedihan atau rasa sakit yang nyata. Tidak, itu tidak akan berhasil kali ini. Lagi pula kau akan mendapatkan seorang adik perempuan. Hah? Adik perempuan? Ya. Dia putri Akiko-san. Dia menunjukkan padaku sebuah gambar, tapi dia benar-benar manis. Sepertinya lelaki lamaku dan perempuan itu akan menikah lagi dengan yang satu ini. Aku rasa itulah salah satu alasan mereka tertarik satu sama lain. Ini, lihat. Imut, kan? Ya, kurasa. Dia dengan penuh semangat mengeluarkan smartphone-nya, menunjukkan gambarnya padaku. Di sana, aku dapat melihat seorang gadis yang mungkin berada di sekolah dasar sekarang. Sepertinya dia memiliki buku terjemahan dari luar negeri di pangkuannya, mungkin ditujukan untuk anak-anak seusianya. Rupanya dia tidak terlalu nyaman untuk memotret, karena dia terlihat sedikit bingung. Selamat. Dengan ini, kamu adalah Oni-chan. Aku tidak tahu apa yang kamu inginkan dariku, mengacungkan jempol seperti itu. Yah, dia pasti manis, jadi tidak terasa seburuk itu. Memiliki seorang gadis seusiaku sebagai adik perempuan akan sedikit merepotkan untuk ditangani, tetapi jika dia pada usia itu, maka semuanya akan baik-baik saja. Dan tidak, aku bukan seorang lolicon. Aku hanya lega bahwa aku tidak benar-benar harus terlalu perhatian padanya karena usianya sangat jauh dari aku. Menurutku dia imut, tapi sekali lagi, tidak ada lolicon. Dan, kita akan ada rapat hari ini jam 9 malam. Bisakah kamu datang menemui kami setelah bekerja? Itu benar-benar mendadak. Ya, aku ingin memberitahumu, tapi aku tidak pernah benar-benar punya kesempatan, jadi sudah sebulan, dan, ini dia. Pasti ada batasan seberapa banyak kamu bisa menundanya. Aku tidak punya alasan, haha. Dia orang tua yang seperti itu. Tidak dapat diandalkan sama sekali, namun cukup mudah tertipu untuk mempercayai orang secara membabi buta. Bagaimana aku tidak khawatir? Aku mengerti, aku akan berada di sana. Lebih baik bersyukurlah bahwa aku bukan anak nakal yang keluar sepanjang malam. Aku tidak pernah khawatir tentang itu. Aku memiliki kepercayaan penuh padamu. Serius, bagaimana kamu bisa mempercayai orang lain dengan mudah? Seorang ibu baru, adik perempuan baru, keluarga baru. Kata-kata ini memenuhi kepala aku, ketika aku menghabiskan waktu aku melakukan pekerjaan aku di pekerjaan paruh waktu aku, sementara diinstruksikan oleh senior, kecantikan, aku. Menurut Dvorak 1, multitasking adalah puncak dari kebodohan, dan hanya dengan berfokus pada satu hal, kamu akan mencapai hasil. Karena itu, aku hanya fokus pada kontak pertama aku dengan adik perempuan aku yang baru, itulah sebabnya aku mengacau beberapa kali di tempat kerja, dimarahi oleh senior aku dalam prosesnya. Meskipun dia merekomendasikan buku itu kepada aku sejak awal. Oleh karena itu, ketika giliran kerja aku berakhir, dia masih menepuk pundak aku dengan kata, tangkap mereka, Oni-chan. Yang energik, membuat aku menyadari bahwa dia adalah orang yang baik di lubuk hati. Malam tiba di Shibuya. Butuh beberapa menit untuk mencapai Dougenzaka dengan sepeda dari pekerjaan paruh waktu aku, dan akhirnya aku sampai di restoran keluarga yang dibicarakan oleh orang tua aku. Selama waktu-waktu ini, area tersebut akan selalu sangat ramai, dan beberapa kelompok wanita sudah berdiri di depan bangunan.
Menilai dari kata-kata mereka, mereka sepertinya mengeluh tentang pacar yang saat ini mereka pacari. Pakaiannya payah, dia tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita. Seorang wanita berkata, tubuhnya kecoklatan saat mengenakan pakaian mencolok, rambutnya bergaya avant-garde. Nyonya. Kamu terlihat sama bodohnya jika kamu bertanya kepada aku, atau bagaimana kalau memberitahu pacar kamu secara langsung? Kemudian lagi, memberitahunya bahwa itu tidak akan ada gunanya bagi kami, jadi aku menyelinap melewatinya, dan memeriksa pesan lain lelaki tua aku untuk mencari kursi. Aku lebih suka tidak berhubungan terlalu dekat dengan tipe orang yang mencolok seperti itu, apalagi harapan mereka yang tinggi terhadap orang lain. Mulai sekarang, aku akan bertemu dengan adik perempuan SD kau. Sekali lagi, bukan lelucon. Aku hanya akan memastikan bahwa dia tidak tumbuh menjadi seperti itu. Hei, Yuta. Di sini. Orang tua aku kemungkinan besar melihat aku melihat-lihat bagian dalam bangunan, saat dia memanggil aku dengan tangan terangkat. Merasa canggung karena sekarang setengah dari pelanggan lain melihat ke arahku, aku segera berjalan ke meja. Akar dari ketidaknyamanan yang menggangguku ini telah tertanam di sana. Semakin aku berjalan ke depan, semakin besar pertumbuhannya, dan pada saat aku berdiri di kursi di depan lelaki tua aku untuk melihat dengan baik wajah keluarga baru aku, akar ini telah tumbuh secara eksponensial, mekar menjadi bunga yang indah tak lama kemudian. Permisi, tapi apa yang terjadi di sini? Senang bertemu denganmu jadi kamu Yuta-kun. Aku minta maaf untuk menelepon kamu ke sini tepat setelah kamu bekerja paruh waktu. Tidak apa-apa. Aku Asamura Yuta. Jadi kamu adalah ayahku. Ya, nama aku Ayase Akiko. Fufu, aku mendengar banyak tentangmu dari Taichi-san, tapi kamu benar-benar terlihat bisa diandalkan. Wanita itu, yang menamai dirinya Ayase Akiko, memanggilku yang kebingungan, dan menunjukkan senyum lembut saat dia menyebut ayahku. Dari ekspresi dan tatapannya, aku merasakan pesona seorang dewasa. Dia pada dasarnya seperti yang digambarkan orang tuaku. Awalnya kupikir dia tipe orang yang berkeliaran di kota pada malam hari. Tapi, Akiko-san tidak merasa seperti itu. Namun, itu tidak penting sekarang. Alasan aku gagap karena kata-kata aku sendiri, orang yang mencuri pandangan dan perhatian aku, duduk di sebelah Akiko-san. Aku bisa melihat kemiripan dengan orang di gambar, sungguh. Dia mungkin gadis yang akan menjadi adik perempuan baruku. Karena itu, dia tampak sangat berbeda dari yang aku bayangkan. Ayo, perkenalkan dirimu. Baik. Didorong oleh ibunya, gadis, yang memiliki perawakan tinggi, panjang dan rambut pirang hampir berkilau, dengan tindik perak bersinar di telinganya, menunjukkan senyuman aneh padaku. Senang bertemu denganmu. Nama aku Ayase Saki. Ya. Asamura Yuta di sini. Dia memberi salam sopan, sedikit menundukkan kepalanya ke arahku. Apa yang aku lihat di sini? Aku pasti bisa melihat kemiripannya. Jika seseorang mengatakan kepada aku bahwa ini adalah gadis sekolah dasar yang sama yang aku lihat di gambar itu, aku akan setuju. Namun, hanya jika seseorang menambahkan bahwa inilah penampilannya 10 tahun setelah foto tersebut. Benar-benar terperangah, aku melihat ke arah Ayase Saki di depan aku. Seorang gadis sekolah dasar. Astaga, dia seorang wanita. Dia menata rambutnya dengan cara yang modis, tapi warnanya sendiri cukup mencolok, dengan aksesoris di pergelangan tangannya dan di sekitar lehernya, tindikan di telinganya. Pakaiannya tidak terlalu bermoral, tapi itu cukup untuk menunjukkan satu bahu secara terbuka. Karena cahaya di dalam bangunan, sulit untuk mengatakannya, tapi aku pikir riasannya mungkin tepat juga. Singkatnya, dia tampak seperti gadis yang bergaya, anggota dari dunia ekstrovert yang aku pikir tidak akan pernah aku alami. Namun, cara dia bertindak dan menyapaku membuatnya tampak seperti orang dewasa dengan akal sehat yang cukup, yang hanya meningkatkan rasa ketidaknyamanan yang menggangguku. Untuk saat ini, aku memutuskan untuk duduk di sebelah lelaki tua aku, dan menanyainya tentang hal ini. Hei, ini bukan yang kudengar, tahu? Maksudku, ini pertama kalinya aku bertemu dengannya juga. Aku tidak tahu.
hanya punya gambar untuk dikerjakan. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, dia pasti seusiaku. Dia sangat menyukainya. Dia berusia 17 tahun ini, tahun kedua di sekolah menengah. Dan kau memanggilnya adik perempuanku? Ulang tahunmu seminggu sebelum dia. Seminggu. Hanya 1 minggu. Yang penting, kami seumuran. Di kepalaku, aku bisa melihat gambar seorang adik perempuan yang lucu, yang tidak perlu kupikirkan, hancur berkeping-keping. Aku minta maaf karena harus membingungkan ini. Saki tidak akan membiarkanku mengambil fotonya sekarang setelah dia dewasa, jadi aku hanya punya foto lama, setelah menebak atau kemungkinan besar mendengar percakapan aku dengan lelaki tua aku, Akiko-san meletakkan satu tangan di pipinya, dan melirik putrinya. Karena aku bukan penggemar terbesar tentang foto aku yang diambil, aku benar-benar bisa mendukungnya. Namun yang tidak aku mengerti adalah Akiko-san. Mengapa dia menunjukkan foto putrinya kepada lelaki tua aku ketika dia masih di sekolah dasar? Aku sering diberitahu bahwa aku memiliki pandangan yang tajam, jadi memotret agak tidak nyaman. Hahuh, begitukah? Saki, Ayase-san menunjukkan senyum bermasalah, tapi bagiku, dia tampak seperti kecantikan yang dinilai oleh semua orang di dunia ini. Akan masuk akal jika itu aku, yang bajingan begitu normal sehingga kau bisa menemukanku di mana saja, tapi aku tidak benar-benar melihat alasan mengapa dia menghindari pengambilan foto. Itu dikatakan, itu hanya pendapat pribadi aku, jadi aku diam tentang itu. Tidak ingin memaksakan diri padanya. Tapi, aku lega. Ayase-san meletakkan satu tangan di dadanya. Tentang apa? Aku balik bertanya. Aku sedikit khawatir kamu akan berubah menjadi orang yang menakutkan. Siapa yang tahu? Aku merasa seperti orang-orang yang benar-benar menakutkan memasang wajah lembut. Aku baru saja mendengar banyak dari Taichi-san. Kamu bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang untuk biaya sekolah universitas, bukan? Aku pikir kamu akan menjadi orang yang rajin. Bahkan belum 10 menit yang lalu, aku dimarahi oleh senior aku di tempat kerja karena mengacau lagi. Bagaimana dengan kamu yang memiliki nilai bagus? Ada banyak penjahat pintar di luar sana. Hahaha. Ayase-san menutup mulutnya dengan jari-jarinya, dan tertawa kecil. Orang tua kami mengawasi percakapan singkat ini, dan menunjukkan senyum lega sendiri. Sepertinya kontak pertama dengan saudara perempuan tiriku di masa depan berhasil dengan baik. Simulasi yang aku lalui cukup jauh berbeda dari kenyataan, tetapi aku pikir aku melakukannya dengan baik mengingat situasinya. Dengan ini, kita seharusnya bisa rukun dengan baik. Kami menghabiskan waktu sampai kira-kira jam 10 malam untuk membicarakan berbagai hal dan rencana masa depan, dan kemudian memutuskan untuk bubar karena keesokan harinya harus dimulai lebih awal. Orang tuaku dan Akiko-san ingin segera menyelesaikan satu putaran ke toilet, jadi Ayase-san dan aku meninggalkan restoran lebih awal, menunggu mereka. Bahkan sampai larut malam ini, Dogenzaka tidak pernah tidur. Melihat pria dan wanita mabuk yang mengeluarkan suara keras di sekitar kami, aku melirik adik perempuan yang berdiri di sampingku. Karena penampilan luarnya yang mencolok, dia sangat mirip dengan orang-orang yang berjalan melalui Shibuya saat ini. Dia adalah wanita yang biasanya tidak pernah aku hubungi. Tapi, menilai dari percakapan yang kami lakukan di restoran keluarga, dia sepertinya jauh lebih pintar dari yang dia tunjukkan sebelumnya. Penampilan luar masih hanya penampilan luar. Mereka tidak ada hubungannya dengan kepribadian dan etiket. Akan sangat bagus jika aku bisa menjelaskannya dengan kata-kata sederhana seperti itu. Namun, itu bukan satu-satunya alasan aku merasa nyaman berada di dekatnya. Sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Hei, Asamura-kun, ada sesuatu yang ingin kubicarakan sebelum orang tua kita kembali. Sesuatu yang tidak bisa kamu ceritakan pada mereka? Benar. Kemudian lagi, itu adalah sesuatu yang hanya bisa kuberitahukan padamu. Aku berhasil membangun kepercayaan sebanyak ini setelah percakapan singkat itu? Apakah aku benar-benar luar biasa? Dari humor, cara bicara, ekspresi, aku tidak merasakan emosi yang kuat. Itu sebabnya, aku pikir kamu akan mengerti apa yang ingin aku katakan. Ah, itu masuk akal.
Pada dasarnya, dia tipe yang sama denganku. Itulah mengapa aku merasa ada sesuatu yang salah. Memikirkan kembali itu, kata-kata yang dia katakan padaku saat itu mungkin mengarah pada definisi yang menentukan tentang hubungan saudara-saudari kita. Aku tidak akan memiliki harapan besar dari kamu, jadi aku ingin kamu melakukan hal yang sama untuk aku. Kamu harus bisa memahami artinya, bukan? Dia menambahkan. Matanya terpaku pada mataku saat dia menunggu jawabanku. Tentu saja, jawabanku sudah diputuskan. Bagi orang lain, ini mungkin terdengar seperti penolakan dingin, tetapi bagi aku, ini menunjukkan tipe sikap seseorang yang paling aku hargai. Ini mungkin yang pertama bagi aku. Kataku sambil tersenyum. Yap, sama di sini. Kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan sikap itu, Ayah Sesan. Terima kasih, Asamura-kun. Maka, hubungan aku dengan adik perempuan tiri aku yang baru dimulai.